Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Delvi Agustin dengan NPMA 1G022009. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah pengolahan pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang Total Quality Management dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Kami menyaksikan. Bagian A yaitu konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan. Nah, terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, pada awalnya Total Quality Management ini berasal dari dunia bisnis. Nah, ditetapkan khusus pada dunia perusahaan saja, tetapi sering berjalannya waktu Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Yang bagian B yaitu pengertian Total Quality Management atau TQM. Nah, adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba menggerakkan segala sesuatu dengan baik sejak awal. Total Quality Management tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. Dalam konsep Total Quality Management, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Nah, yang bagian C yaitu pemikiran Total Quality Management. Nah, yang pertama yaitu menurut Edward Deming tahun 1990-1993. Nah, yang kedua yaitu menurut Juran 1904 sampai dengan 2008. Nah, yang ketiga yaitu menurut Ahmad dan Feigenbaum tahun 1992. Nah, yang keempat yaitu Philip B. Korsby. Nah, itu tahun 1926 sampai 2001. Nah, sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Selanjutnya yaitu deimplementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu adanya standar mutu. Ada standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar ini, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya perubahan budaya atau kultur. Nah, pada tahap ini lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilih budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Nah, yang keempat yaitu adanya perubahan organisasi. Nah, organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu sekolah. Semua anggota harus efektif dalam melakukan peningkatan mutu. Nah, dan yang kelima yaitu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahap. Nah, yaitu yang pertama yaitu persiapan. Tahap persiapan ada aktivitas utama dan pertama yang harus kita laksanakan. Nah, yang kedua yaitu pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada. Nah, yang ketiga yaitu implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus VDCA atau Van der Check Up. Anggota tim menginformasikan kepada pemimpinannya. Selanjutnya yaitu bagian E, pilar Total Quality Management. Nah, Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan. Nah, terkaitnya perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, pada awalnya Total Quality Management berasal dari dunia bisnis yang diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi sering berjalannya waktu, Total Quality Management juga ditetapkan sebagai dunia pendidikan atau dunia persekolahan. Nah, selanjutnya itu Craig Contis mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan Total Quality Management, yaitu organisasi, kepemimpinan,
komitmen, prosedur, dan produk. Nah, proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif diperlukan pemimpinan yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapatkan dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented, yaitu strategi yang demikian lebih bertanda pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat pengajar lainnya, alat belajar lainnya. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented. Nah, diatur oleh ajaran beroperasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor di provinsi di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Nah, permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan kesulitan mewujudkan manajemen mutu. Dalam lembaga pendidikan yaitu pelanggaran pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu ditetapkan dalam kelas belajarnya. Nah, yang bagian G yaitu filosofi baru. Nah, dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua yaitu produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga yang sangat baik. Filosofi baru dapat 8 alat total quality management yang diuraikan adalah yang pertama yaitu cura pendapat atau sumbang saran. Nah, adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Nah, yang kedua yaitu diagram alur, adalah suatu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses terhadap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu analisis SWOT. Nah, adalah suatu alat penanalisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strategis atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu ranking preferensi merupakan suatu alat interferensi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan pemecahan masalah, di antara lain beberapa alternatif. Nah, yang kelima yaitu analisis tulang ikan. Nah, itu juga dikenal dengan diagram sebab akibat. Nah, merupakan alat analisis antara lain untuk mengategorikan berbagai sebab potensi dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Nah, yang keenam yaitu penilaian kritis, adalah alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, praktikan, atau jasa. Yang ketujuh yaitu back marketing, adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi yang lainnya. Nah, yang ke-8 yaitu diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan, merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan dan manfaat penerapan total quality management dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki modal dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan. Nah, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu. Nah, dokumentasi sistem mutu dan memperbaiki cita publik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pada teman-teman. Sampai jumpa.